Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Novel Saputra dengan NIM 458. Saya dari Statistik dan Probabilitas kelas G. Di sini ingin menjelaskan yaitu analisis faktor penentu total produksi tebu global dengan pemodelan regresi linear berganda. Untuk yang pertama, latar belakang masalah yaitu untuk konteks industri, tebu adalah komoditas strategis global untuk industri gula dan bioetanol, berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi terbarukan. Rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana menentukan faktor dominan yang mempengaruhi total produksi tebu di tengah fluktuasi ekonomi global dan keterbatasan lahan saat ini. Untuk solusi pendekatannya yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memodelkan hubungan antara luas lahan, produktivitas, dan faktor geografis secara kuantitatif. Untuk tujuan proyek sendiri, yang pertama itu pemodelan prediktif, yaitu membangun model untuk mengestimasi total produksi tebu berdasarkan variabel fisik. Yang kedua ada analisis faktor determinan, yaitu mengidentifikasi variabel paling berpengaruh terhadap produksi tebu. Dan ketiga yaitu evaluasi efisiensi, ini menilai pengaruh faktor geografis terhadap variasi produksi. Tentang dataset sendiri, untuk sumber dataset list of country by sugarcane production yang diperoleh dari platform Kaggle. Volume data mencakup data historis produksi tebu dari berbagai negara produsen di seluruh dunia. Untuk variabel utama target yaitu disimbolkan Y, production per ton, dan prediktor X, grades, yield, dan containment. Nah, ini ada untuk negara-negara produsen utama dan peta produksi tebu global. Untuk metodologi penelitian yaitu ada 5. Yang pertama akuisisi data, yaitu memuat dataset produksi tebu global dari Kaggle menggunakan pustaka Pandas. Kedua pre-processing, yaitu pembersihan format angka dan imputasi nilai hilang pada kolom yield. Yang ketiga ada EDA dan analisis distribusi target dan korelasi antar variabel independen. Yang keempat ada modeling, one out, encoding benua, dan pembagian data latih atau uji. Yang kelima ada evaluasi atau pengukuran performa model menggunakan MAE, RMSE, dan R2 score. Untuk visualisasi data atau EDA, yaitu distribusi target produksi tebu bersifat positively skewed, yaitu mayoritas negara memiliki produksi kecil sementara segelintir negara mendominasi pasar global. Untuk deteksi outliner, Brasil dan India muncul sebagai pencilan ekstrim. Data ini dipertahankan karena merupakan representasi nyata dari struktur industri tebu dunia. Dan yaitu yang ketiga matriks korelasi, ditemukan hubungan linear yang sangat kuat antara luas lahan, acreage, dan total produksi dengan nilai korelasi mencapai 0,9976. Ini ada analisis korelasi linear acreage versus production. Untuk hasil evaluasi model, untuk matrik evaluasi dan juga nilainya, mean absolute error atau MAE yaitu senilai 5.771.730. Untuk root mean drag square error atau RMSE yaitu 12.557.800. Untuk koefisien determinasi atau R2 score yaitu 0,9940. Interpretasi hasil model menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan nilai R2 sebesar 0,9940. Hal ini berarti variabel independen mampu menjelaskan 99,4% variasi dalam total produksi tebu secara global. Di sini untuk statistik regresi dan tabel novanya. Selanjutnya yaitu ada interpretasi koefisien faktor positif dominan acreage plus 69,52. Setiap penambahan 1 hektar lahan diprediksi meningkatkan produksi sebesar 69,5 ton kurang lebih. Untuk yieldnya plus 79,55. Produktivitas per hektar memberikan kontribusi linear yang signifikan terhadap total output. Untuk kawasan geografis yaitu benua Amerika Utara dan Selatan
menunjukkan koefisien positif yang signifikan dibandingkan benua lainnya, mencerminkan efisiensi produksi yang lebih tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Untuk kesimpulan koefisien, model mengonfirmasi bahwa luas lahan adalah penggerak utama, namun efisiensi regional atau benua tetap menjadi faktor pembeda yang krusial. Dan sebelah kanan yaitu ada tabel untuk distribusi produksi tebu berdasarkan benua. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu faktor penentu dominan, luas lahan atau acreage terbukti menjadi faktor yang paling menentukan total produksi tebu secara global dibandingkan variabel lainnya. Yang kedua, untuk efektivitas model, permodelan regresi linear berganda sangat efektif dalam memprediksi produksi tebu dengan tingkat akurasi R2 mencapai 99,4%. Yang ketiga yaitu wawasan geografis. Faktor benua memberikan pengaruh tambahan yang signifikan, di mana Amerika Utara dan Selatan menunjukkan kontribusi positif yang besar dalam model ini. Untuk saran dan pengembangan, yang pertama, integrasi data iklim, mempertimbangkan faktor cuaca, curah hujan, dan suhu rata-rata tahunan untuk meningkatkan akurasi prediksi produktivitas atau yield di tingkat lokal. Yang kedua ada teknologi pertanian, yaitu menganalisis dampak penggunaan teknologi spesifik seperti sistem irigasi modern dan mekanisasi lahan terhadap efisiensi produksi di berbagai negara. Yang terakhir yaitu ada eksplorasi algoritma, yaitu mencoba model non-linear atau algoritma machine learning yang lebih kompleks untuk menangkap hubungan non-linear pada data pencil dan ekstrim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.